أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa topik pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang hakikat wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu sebagai salah satu tanda orang yang bertakwa adalah mereka membelanjakan apapun atau sebagian rezeki dari apapun yang direzekikan Allah SWT kepada mereka, yang dalam rukun Islam disimpulkan dalam bentuk zakat. Itu kewajiban membayar zakat bagi orang yang memang sudah wajib baginya mengeluarkan zakat harta. Sebelumnya juga telah dijelaskan tentang firman Allah SWT berkenaan peristiwa Isra, yakni perjalanan rohani Nabi Musa dalam rangka mencari seorang hamba Allah yang tujuannya adalah untuk belajar ilmu yang secara khusus diajarkan Allah SWT kepada hamba Allah tersebut, di mana tentang hamba Allah yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi yang dicari oleh Nabi Musa dan teman mudanya itu ada berbagai macam tafsir. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa itu adalah Nabi Khidir atau Nabi Khidir alaihissalam. Jadi seorang nabi yang dipercaya oleh umumnya umat Islam, seorang nabi yang sifatnya gaib dan sampai saat ini dipercaya beliau itu masih hidup. Terlepas dari berbagai pendapat tentang siapa hamba Allah yang dicari-cari oleh Nabi Musa tersebut, kalau kita kembali kepada hadis qudsi yang dibacakan atau yang diterangkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW tentang diri beliau SAW sendiri, dikatakan dalam hadis qudsi itu, yaitu Allah Ta'ala berfirman, laulaka, bahwa kalau bukan karena engkau Muhammad, lama khalaqtul aflaq, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi dari hadis qudsi ini jelaslah bahwa walaupun betul Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dalam rangkaian pengutusan 124.000 Adam atau Nabi Allah, di mana 313 diantaranya Nabi pembawa syariat, 313 diantaranya Nabi pembawa syariat, artinya bahwa ada Nabi yang tidak membawa syariat, ada Nabi pembawa syariat. Dan di antara Nabi pembawa syariat, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW inilah yang merupakan proses terakhir, merupakan puncak kesempurnaan dari pewahyuan hukum syariat bagi umat manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa agama Islam inilah, Al-Quran inilah yang dibawa, difahami, dan dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang terbaik, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Inilah sebenarnya hamba Allah yang dicari-cari oleh Nabi Musa dan teman mudanya. Mengenai hal itu, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huqba. Dan ingatlah
Saat ketika Musa berkata kepada temannya yang muda, "Aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sebelum aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan, meskipun aku harus berkelana berabad-abad lamanya." Sebelum ini telah dijelaskan bahwa hukub itu kata jamak dari hukbah yang berarti masa yang panjang, masa yang tidak tentu, atau artinya zaman, atau artinya 70 tahun atau lebih. Ini berdasarkan kamus Lexicon Land dan Al-Mufradat. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di sini walaupun aku harus berkelana atau berjalan mencarinya berabad-abad lamanya, padahal dalam kenyataannya telah dijelaskan 40 hari 40 malam saja Bani Israel ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berkhalwat di Gunung Tur. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka telah kembali menyembah patung anak sapi buatan Samiri, padahal di situ ada Nabi Harun alaihissalam yang melarang mereka melakukan hal itu. Oleh karena jelas di sini sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa kisah ini adalah bukan kisah jasmani tetapi merupakan Isra, yakni perjalanan rohani Nabi Musa dan teman mudanya. Dan siapa teman mudanya ini? Ada yang mengatakan ini Yusak bin Nun, tetapi yang lebih tepat teman mudanya ini maksudnya adalah Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, yang merupakan khalifah terakhir dari Nabi Musa di silsilah Bani Israel. Jadi jelaslah bahwa pada hakikatnya perjalanan kedua Nabi ini bukan menceritakan pribadi kedua Nabi itu, tapi merupakan nubuatan yang diceritakan dalam Al-Quran tentang golongan ahli kitab. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi, yaitu Bani Israel, dan dari golongan Nasrani yang merupakan generasi berikutnya atau generasi kedua setelah Bani Israel. Bahwa mereka itu mengetahui bahwa akan datang seorang nabi yang dijanjikan oleh Nabi Musa, seorang nabi dari kalangan saudara mereka yaitu Bani Ismail, yang pada mulut nabi itu akan diceritakan, akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kebenaran. Dan barang siapa yang menentang, menolak nabi itu akan kutuntut pertanggungjawaban darinya. Seperti itu juga Nabi Isa ibnu Maryam pun di dalam Injil Yohanes mengatakan, yaitu Allah Ta'ala memberitahukan melalui Nabi Isa kepada Bani Israel bahwa masih banyak hal yang harus aku katakan kepada kalian. Tapi sampai saat ini kalian belum mampu untuk menanggung apa yang kekurangan atau yang belum kukatakan kepada kalian. Tetapi apabila roh kebenaran datang, yaitu roh kebenaran datang, maka dia akan membawa seluruh kebenaran. Jadi jelas sekali bahwa sampai dengan Nabi Isa, syariat itu belum sempurna. Masih ada suatu syariat yang merupakan lautan hukum-hukum syariat, lautan kerohanian, yang kepada lautan itulah seluruh sungai-sungai agama-agama, kepercayaan-kepercayaan akan bermuara. Dan itulah adalah agama Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yaitu agama Islam atau Al-Quran. Atas dasar inilah di dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala berfirman bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah kulengkapkan nikmatmu atasmu dan telah kuridhoi Islam bagimu sebagai agama.
Jadi inilah sebenarnya bahwa yang diceritakan, yang dicari-cari oleh Nabi Musa dan teman mudanya yaitu Nabi Isa dalam kasyaf atau penglihatan rohani Nabi Musa itu tiada lain adalah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang di dalam agama Islam ini seluruh ajaran-ajaran yang kekal dari syariat-syariat sebelumnya, syariat apapun, kembali ditampilkan dalam bentuknya yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah berfirman, "Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir." Ayat manapun yang kami mansuhkan atau batalkan atau kami biarkan terlupa, maka kami mendatangkan yang lebih baik daripadanya atau mendatangkan yang semisalnya, yang sepertinya. Tidak tahukah engkau Rasulullah bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ada kekeliruan dalam mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa beberapa ayat Al-Quran telah dimansuhkan, tidak berlaku lagi. Kesimpulan itu jelas keliru, sebab maksud ayat di sini bukan ayat Al-Quran. Maksudnya syariat-syariat yang telah diwahyukan sebelumnya. Bahwa karena wahyu-wahyu itu, syariat itu, wahyu-wahyu terdahulu itu bersifat sementara. Maka dijelaskan bahwa kitab suci terdahulu mengandung dua macam perintah. Yakni satu, yang menghendaki penghapusan karena keadaan sudah berubah dan karena keuniversalan wahyu baru itu, yakni Al-Quran, menghendaki penghapusan. Kedua, yang mengandung kebenaran kekal abadi atau memerlukan penyegaran kembali, sehingga orang dapat diingatkan kembali tentang kebenaran yang telah terlupakan atau sengaja dilupakan. Oleh karena itu, perlu sekali menghapuskan bagian-bagian tertentu kitab-kitab suci itu dan mengganti dengan perintah-perintah baru, dan pula menegakkan kembali atau menghidupkan kembali perintah-perintah yang sudah hilang. Maka Allah SWT menghapuskan beberapa bagian wahyu-wahyu terdahulu, menggantikannya dengan yang baru dan yang lebih baik, dan di samping itu memasukkan lagi bagian-bagian yang hilang dengan yang sama. Itulah arti yang sesuai dengan ayat tersebut. Sebab kalau kata ayat dalam menansakh min ayatin, itu adalah ayat Al-Quran, ini bertentangan dengan pernyataan Allah SWT sendiri. Di dalam surah Al-Hijr yang mengatakan, "Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun." Jelas sekali. Akulah yang menurunkan az-zikr ini. Dan akulah yang memeliharanya. Baik secara tekstual maupun secara hakikat-hakikat. Secara hazanah-hazanahnya. Jadi kalau kata ayat di sini dalam surah Al-Baqarah sini dikatakan diartikan pemansuhan Al-Quran, bertentangan dengan ayat surah Al-Hijr tadi. Jadi jelaslah bahwa inilah sebenarnya yang dicari oleh Nabi Musa dan temannya, yaitu ingin belajar dari hamba itu sesuatu ilmu yang hanya diberikan kepadanya. Tetapi dalam kenyataannya Nabi Musa tidak sabar ketika belajar dari hamba Allah tersebut. Insya Allah masalah ini akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.